Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kekuasaan dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah amanah Allah yang diberikan kepada seluruh manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku hendak menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Namun untuk menjadi pemimpin, terlebih pemimpin publik, pemimpin yang mengurusi urusan amanah-amanah kekuasaan, memimpin banyak orang, terlebih pemimpin negara, banyak telah dibahas oleh para ulama di dalam kitab akidah maupun kitab siasah syariah. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama tidak ketinggalan di dalam musyawarah nasionalnya, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tahun 1418 Hijriah atau tahun 1997 nomor 002 garis miring Munas garis miring 11 garis miring 1997 telah menetapkan tentang Nasbul Imam dan demokrasi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa hal penting di dalam keputusan Majelis Ulama Nahdlatul Ulama tersebut. Yang pertama mengenai Nasbul Imam adalah kewajiban syar'i, faridatus syar'iyah, bahwa mengangkat dan memilih pemimpin adalah kewajiban kolektif umat Islam. Sebab bila umat Islam atau suatu wilayah tanpa pemimpin, umat akan kehilangan arah, keadilan tidak bisa ditegakkan, dan syariat Islam tidak bisa diterapkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, tujuan ditetapkannya Nasbul Imam, memilih pemimpin itu untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, mewujudkan kebaikan bersama, memiliki tujuan yang luhur, antara lain menegakkan keadilan, melindungi rakyat, menjamin hak-hak dasar umat, dan menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut di atas, sebagaimana disebutkan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjamin kesejahteraan,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka untuk menduduki jabatan publik, memimpin umat, calon pemimpin itu harus memiliki keahlian dan kemampuan. Tidak bisa setiap orang dengan niat baik saja bisa menjadi pemimpin. Dengan niat baik saja kemudian bisa menduduki jabatan publik. Oleh karena itu di dalam Nasbul Imam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama itu, pemimpin itu untuk menduduki jabatan publik harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama al-kifa'ah. Hiya syartun asasiyun liman yuridu tawalli al-hukmi awil sultan. Kifa'ah itu artinya syarat yang utama bagi seorang yang ingin memegang kekuasaan atau jabatan sultan, jabatan publik, harus memiliki kemampuan atau kecakapan yang meliputi al-kifatatul aqliyah wal akhlaqiyah wal qiyadah. Kemampuan intelektual dan juga moral dan juga memiliki jiwa kepemimpinan. Artinya pemimpin itu harus mampu berpikir logis, memiliki pengetahuan yang luas, dan juga akhlak yang terpuji. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian syarat yang kedua untuk menjadi pemimpin itu adalah al-adalah, keadilan dan integrasi moral, integritas moral. Syarat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus adil dalam perkataan, adil dalam perbuatan, dan juga memiliki akhlak yang baik dan terpercaya. Adil dalam membuat keputusan, tidak boleh berpihak sebelah, berat sebelah, memihak kelompok tertentu. Integritas moral artinya bersih dari pelaku fasik, suka bermaksiat, tidak khianat, dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu pemimpin itu mesti bersikap lurus istiqomah, tidak tergoda oleh suap, tidak tergoda oleh iming-iming jabatan, tidak tergoda oleh harta, tidak tergoda oleh tahta dan wanita. Dan syarat yang ketiga untuk menjadi pemimpin adalah al-ilmu. Berilmu pengetahuan, memiliki wawasan yang luas, memiliki wawasan kebangsaan, termasuk ilmu agama, ilmu sosial, dan ilmu kemasyarakatan. Mengerti mana yang mafsadat dan mengerti mana yang maslahat, mana yang berpotensi menjadi perbuatan mafsadat dan mana yang potensi perbuatan maslahat. Oleh karena itu, terlebih menjadi pemimpin di abad ke-21 yang makin global ini, pemimpin itu haruslah cerdas dan berilmu pengetahuan yang luas. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana pemimpin akan mencerdaskan kehidupan bangsa kalau pemimpinnya aja tidak cerdas? Bagaimana seorang pemimpin yang akan mensejahterakan kehidupan rakyat, kehidupan orang yang dipimpinnya, kalau pemimpin itu tidak mengerti ilmu ekonomi politik? Oleh karena itu, syarat yang ketiga ini adalah syarat ilmu pengetahuan ini mutlak bagi pemimpin yang akan menduduki jabatan publik. Dan yang terakhir, syarat yang keempat memimpin, menjadi pemimpin menduduki jabatan publik itu al-khirsul adal ummah, peduli terhadap rakyat, peduli terhadap orang yang dipimpinnya, dan peduli terhadap kepentingan umum. Syarat ini merupakan pemimpin itu harus kesungguhan hati, sungguh-sungguh memiliki jiwa yang ingin memajukan kesejahteraan umum, sungguh-sungguh ingin memiliki untuk mengangkat kepentingan umat dan bangsa. Di dalam Islam, pemimpin harus memiliki kesungguhan hati, empati,
dan dedikasi untuk melindungi dan memperjuangkan kemaslahatan umat, bukan untuk mencari kekuasaan semata, apalagi untuk memperkaya diri. Oleh karena itu, di dalam Al-Hirsul 'alal Ummah itu meliputi yang pertama ar-raghbatu fi khidmatin nas, berkeinginan kuat untuk menjadi pelayan rakyat. Pemimpin itu pada hakikatnya adalah pelayan rakyat, khodil ummah, bukan ingin dilayani. Yang kedua, wal inayatu bima solihim, memperhatikan kebutuhan rakyat. Rakyat itu butuh apa? Apakah butuh pekerjaan? Apakah butuh perumahan? Apakah butuh keadilan? Itulah yang harus dikerjakan pemimpin, bukan keinginan pemimpin saja yang harus dilaksanakan. Dan yang ketiga, wal hifadu ala hukulihim, menjaga hak-hak yang menjadi hak rakyat. Ada hak hifduddin, ada hak hifdun nafs, ada hak hifdul aql, ada hak hifdun nasl, ada hak hifdul mal, yang semuanya itu mencakup tentang keadilan, keamanan, kenyamanan, dan tercukupinya sandang dan pangan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan peduli terhadap rakyat dan kepentingan umum, badaf'ud dorori anhum, mencegah segala mara bahaya yang bakal menimbulkan ketidakamanan buat rakyat, ketidaknyamanan buat rakyat, dan juga kemungkinan akan dijajah oleh pihak asing. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka calon pemimpin harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, al-kifa'ah, kemampuan dan kecakapan intelektualnya harus ada. Yang kedua, al-adalah, memiliki sifat yang adil dan memiliki integritas moral. Dan yang ketiga adalah al-ilmu, memiliki ilmu pengetahuan, berwawasan kebangsaan, berwawasan nasional, berwawasan internasional, dan mengerti sejarah bangsa. Dan yang terakhir adalah al-hisul 'alal ummah, peduli terhadap rakyat yang dipimpinnya, dan juga mempedulikan kepentingan umum. Bila calon pemimpin tidak memiliki 4 syarat kualifikasi sebagaimana Naskul Imam yang diputuskan di dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Apabila suatu jabatan, apabila suatu pekerjaan diberikan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk itu, tidak memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan publik, tidak memiliki kemampuan dan keahlian di dalam memimpin, kata Nabi, fantadir sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada bangsa kita dan juga para pemimpin kita, sehingga kita selalu bisa terlepas dari segala mara bahaya, sehingga terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal sahiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.